Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to QMA channel. Oke, hari ini kita bakalan SKS Sistem Kebut Sejam, edisi program linear matriks. Oh, sama lupa nyantum satu lagi yaitu transformasi geometri buat kelas 11. Oke. Jadi first start, Umi dapat request buat bikin video kayak gini buat kelas 11 untuk matematika wajib. So, Umi mau karena kemarin Umi lihat Umi Yunda itu nge-share soal latihan, so di video kali ini Umi bakal ngebahas soal latihan yang dikirimin Umi Yunda. And I think salah satu dari kalian itu bakalan dapat 100. Karena Umi udah coba ngerjain kemarin untuk soal PAS-nya dan itu 100 able lah ya, bisa mudah banget buat dapat 100 insya Allah. Oke, so check it out. But before that, let's open our study by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Can check it out. Oke, seperti yang Umi bilang bahwa soal-soal yang di PAS Matematika Wajib kelas 11 ini 100 able ya. 100 able itu akhirnya peluang dapat 100-nya itu besar banget. Ya, target 100 bukan hal yang tabu ya. Insya Allah bisa. Nah, kita mulai dari proklin dulu sambil ngurang ya. Kita punya seorang penjahit akan membuat gaun model A dan model B. Gaun A memerlukan bahan 1 kain tile, tahu kan tile? Kemudian 3 meter kain wolfis. Pertama kita harus melakukan permisalan. Jadi kalau kita punya model A itu X itu adalah model A. Kemudian Y adalah model B. Maka kita punya model A itu membutuhkan 1 kain tile, berarti 1 X, ditambah model B membutuhkan 1,5 kain tile, berarti 1,5 Y, terus total, tepung, ini tile ya, tile itu 9 meter, jadi kita punya kurang dari sama dengan 9. Oke, kemudian selanjutnya Umi punya 3 wolfis, berarti 3 wolfis model A, kemudian ditambah 2,5 wolfis model B, harus kurang dari sama dengan 15 meter. Oke, kita punya ini. Oke, kalau misal kalian itu nggak suka koma-komaan, Umi punya trik nih. Kalian kaliin 2 aja. Karena ini 0,5 kan, kaliin 2. Maka Umi punya 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Kemudian yang ini Umi punya berapa tuh? 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Jadi supaya nggak ada koma-komanya. Oke, next, apabila gaun A dibuat sebanyak X dan gaun B dibuat sebanyak Y, maka model matematikanya, cuma disuruh nentuin model matematika. Umi terlalu bersemangat nih. Umi nentuinnya udah mau kayak, hampir selesai aja. Selesai deh. Kalau kita sentuhin model matematikanya sampai sini aja. Kemudian ini ada X lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Oke, kita lihat ABC-nya. Nggak ada ABC-nya. Oke, berarti selesai ya. Jadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18, 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 30, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Ingat, Umi kaliin 2 supaya komanya nggak ada. Oke, next. Umi lanjutkan. Kayaknya Umi nggak butuh terlalu banyak coret-coretan deh di sini. Oke, Umi hapus aja deh. Oke, Umi lanjutkan selanjutnya. Ya, kayaknya butuhnya coret-coretannya nggak banyak deh. Oke. Nah, perhatikan di sini Umi punya titik potong. Nah, titik potong dari garis 3X plus Y sama dengan 30 dengan garis X plus Y sama dengan 20. Cara nyarinya gampang banget.
yaitu dengan eliminasi. Nah, di sini kita eliminasi aja langsung Y-nya. Y-nya kita eliminasi, 3X dikurang X, 2X, Y dikurang Y 0, kemudian kita punya 30 kurangi 20, 10. Jadi X-nya sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Karena kita punya X plus Y sama dengan 20 dan X-nya sama dengan 5, maka kita punya 5 plus Y sama dengan 20. Berarti Y-nya sama dengan 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Wow. Jadi titik potongnya adalah ya 5,15. Easy banget. Oke. Kemudian daerah penyelesaian pertidaksamaan. Nah, Umi punya trik nih. Kalau misalkan kalian punya soal kayak gini, triknya itu mencari pertidaksamaannya gampang banget. Kita punya 5, dia kan disumbu Y nih. Berarti kita kaliin 5X. Nah, dia 5 disumbu Y, kemudian Umi punya 7 disumbu X, maka Umi punya di sini ditambah 7Y, oke? Jadi kebalik ya, jadi yang disumbu X Umi kali dengan variabel Y, yang disumbu Y Umi kali dengan variabel X, kemudian kita punya, ini arsirannya kemana dulu nih? Oh, ke atas ya. Nah, kalau ke atas berarti kita punya di sini lebih dari, karena di sini bukan putus-putus tapi garis yang rapat, berarti kita punya lebih dari sama dengan, kita punya 7 dikali 5. 7 dikali 5 berapa? 35. Jadi kita punya 5X plus 7Y lebih dari sama dengan 35. Selesai. Oke, so easy ya. Oke, next. Gambarkan daerah penyelesaian dari X plus 3Y lebih dari sama dengan 9. Nah, ini kalian boleh bikin tabel dulu. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya, maka kita punya 0 plus 3Y 0 plus 3Y sama dengan 9, maka Umi punya 3Y sama dengan 9, jadi Y-nya 3 ya, karena 3 kali 3, 9 ya. Kita punya Y-nya 3. Terus, kalau Umi punya Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya 9 ya. Kalau Y-nya 0, 3 kali 0, 0, maka X-nya sama dengan 9. Nah, maka gimana cara bikinnya? Oke, kita bikin garis sumbu X, Y, Z. Nah, kemudian Umi punya di sini 0,3, berarti X-nya 0, Y-nya 3. Di sini, kemudian X-nya 9, Y-nya 0. Ini 9,0. Umi punya di sini. Kemudian Umi tarik dari dua garis itu sebuah garis lurus. Set. Nah, kemudian kita lihat karena dia pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka Umi punya dia diarsir ke sebelah sana. Kalau Umi punya di sini, ini adalah DP-nya atau daerah penyelesaiannya. Selesai. Kemudian gambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ini. Wah, nah ini kita harus nyari dua garis ya. Oke, Umi siapkan dulu kertasnya karena di sini udah penuh ya. Oke, Umi jeda dulu. Oke, kita lihat gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2X min 3Y kurang dari sama dengan 12 dan 3X min Y kurang dari sama dengan 9. Ya. Jadi kita pertama kayak tadi nomor 4 kita tentuin X, Y-nya. Kita kalau X-nya 0, Y-nya negatif 3, Y sama dengan 12, kita punya negatif 3Y sama dengan 12, berarti Y-nya sama dengan 12 bagi min 3 sama dengan min 4, maka kita punya Y-nya min 4. Kemudian kalau Y-nya 0, maka kita punya 2X sama dengan 12, X-nya sama dengan 12 bagi 2, yaitu berapa? 6. Ya, 6, 0. Yes, kita punya seperti ini. So, kita punya garis biru di sini 0, negatif 4. Berarti X-nya 0, Y-nya negatif 4 di sini. Kemudian 6,0. Y-nya 0, X-nya positif 6 di sini. Oke, terus kita tarik garis seperti ini, garis biru. Ya.
Kemudian kita punya garis merah, ya. Garis merah itu sama, kita bikin X-Y lagi. Kita bikin X-Y lagi di sini, ya. X, Y. Kita punya kalau X-nya 0, maka Y-nya negatif 9. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 3X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 9 bagi 3, 3 ya. Oke, 0, min 9, 3,0. 0, min 9, berarti Umi punya di sini min 9. Kemudian 3,0 Umi punya di sini 3. Kemudian Umi tarik garis yang warna merah. Salah garisnya. Ya, Umi tarik garis yang warna merah seperti ini. Kemudian kita punya cari daerah penyelesaiannya. Pertama, kita lihat 2X min 3Y kurang dari sama dengan 12. Maka Umi bisa cek dengan ngambil titik 0,0 di sini. 0,0 kalau Umi lihat di sini 0, 0 kurang dari sama dengan 12, betul? Betul. Berarti kita arsirannya ke arah 0,0. Kemudian yang warna merah, kita lihat dia kurang dari sama dengan 9, kita masukin 0, 0 kurang dari sama dengan 9, maka dia arsirannya ke arah 0,0. Sehingga kita punya di sini daerah penyelesaiannya adalah ini. Ya, daerah penyelesaiannya. Daerah yang dibatasi oleh garis ini sama ini. Jadi ini DP-nya. Nah, gampang kan? Oke. Di sini nomor 6 kita lanjut aja ya. Sistem pertidaksamaan grafik tersebut. Nah, kita punya ini nih grafiknya. Kalau kita punya garis ini, ini Umi punya 3X plus 4Y. Ingat, 3-nya dikali X, 4-nya dikali Y. Terus, karena kita punya dia berlawanan arah dengan 0, maka kita punya di sini lebih dari sama dengan 3 kali 4, 12. Kemudian di sini Umi punya 6 dengan 2, berarti 6X plus 2Y. Terus kita punya dia ke arah 0 di sini, maka Umi punya kurang dari sama dengan 12. Nah, karena di sini Umi punya 6X plus 2Y itu seperti ini ya, maka cara lainnya Umi bisa buat dia itu ke bentuk kita bagi dengan 2, maka kita punya 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini lebih sederhana. Oke, kemudian kalau udah nemu 2 ini, karena dia di sini ada di kuadran pertama, maka kita punya syarat X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Selesai deh, ini jawaban nomor 6. Ini, dan ini. Yeay, isi kan? Oke, let's move on to matrix. Karena Umi tahu kalian bosan dengan program linear, ya kita move on dengan matrix. Oke, kita punya di sini nomor 9 adalah matriks simetris. Apa itu matriks simetris, Mi? Matriks simetris adalah matriks yang elemen baris dengan kolomnya itu adalah elemen-elemen sama. Jadi kayak gini, Umi punya 6 itu di sini, ini kan diagonal utama nih. Nah, ini elemen kolom ini 2A plus C ini sama dengan ini. Jadi dia simetris. Mau ditranspos, jadi syarat sebuah matriks itu simetris, A transpos sama dengan A. Gitu. Jadi dia elemen-elemen kolomnya sama dengan elemen-elemen barisnya. Terus kalau kita punya ini baris kedua, ya kita punya ini. Jadi kan kalau ditranspos ini jadinya di sini sama kayak ini. Kemudian kalau ini di sini, maka kita punya lawannya ada di sini. Nah, jadi yang pink sama-sama yang pink, yang biru sama-sama yang biru, yang merah sama-sama yang merah. Oke, dari yang biru dulu. Kita punya
2A plus C sama dengan negatif 4. Kemudian yang pink kita punya A plus 1 sama dengan negatif 2. Kemudian terakhir yang merah kita punya 3B plus 5 sama dengan C. Oke, berarti tahu ya urutannya. Nah, kita mau kerjain yang pink dulu supaya ketemu nilai A. Maka kita punya A sama dengan min 2 dikurangi 1 sama dengan min 3. Nah, setelah A, Umi mau cari C dulu. Maka kita punya 2 kali min 3, karena A-nya ketemu min 3, ditambah C sama dengan min 4. Sehingga Umi punya C-nya itu adalah min 4. Kita punya min 3 kali 2 min 6, berarti di sini ditambah 6. Jadi kita punya C-nya adalah 2. Ya. Kemudian terakhir yang merah, Umi punya 3B ditambah 5 sama dengan C, berarti sama dengan 2. Berarti Umi punya 3B sama dengan 2 dikurangi 5, berarti 3B sama dengan negatif 3, artinya B-nya sama dengan min 3 bagi 3 sama dengan min 1. Oh, selesai. Oke, tentukan nilai dari 2B dikurangi C. Oke, 2B berarti kita punya 2 dikali B-nya min 1 dikurangi C, 2. Maka Umi punya min 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Yeay. So easy, right? Oke. Lanjut. Oke, kita punya matriks. Dua matriks itu sama. Nah, kalau misal Umi punya dua matriks itu sama, maka Umi punya dia itu seperti ini. Elemen-elemen di setiap ininya itu sama. Berarti di sini 2X sama dengan 6. Kemudian Umi punya 6 sama dengan 6. Kemudian Umi punya warna purple. Ini sama dengan ini. Kemudian Umi punya warna biru. Ini sama dengan ini. Oke. Jadi kalau Umi mau cari di sini 2X sama dengan 6 ya, yang merah. Yang merah Umi punya 2X sama dengan 6. Maka Umi punya di sini hasilnya X sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Udah ketemu deh. Nah, terus yang pink nggak membantu ya. Terus yang purple, kita punya X plus 2Y itu sama dengan 10. Sehingga Umi punya, karena X-nya 3, berarti 3 plus 2Y sama dengan 10. Ya, 10. Maka Umi punya 2Y sama dengan 10 dikurangi 3. Maka Umi punya Y-nya adalah 10 kurangi 3, 7 bagi 2. Sehingga Umi punya X plus Y itu adalah 3 ditambah, nggak kelihatan, 3 ditambah 7 per 2. Atau Umi punya, samain penyebutnya 2, maka Umi punya 6 ditambah 7, 13 per 2. Easy. Oke. Ya, jadi ini sama ya. Nomor 11 sama. Kalian transposin dulu si A. Ya, Umi buat kertas dulu. Oke, lihat nomor 11. Di sini Umi punya, jika A transpos sama dengan B, maka Umi transposkan dulu A. Kalau A kayak gitu, berarti A transposnya adalah, ingat elemen baris jadi elemen kolom, maka kita punya 2, min 3, 4, kemudian Umi punya 6, 1, 3. Oke, jadi ini jadi kolom pertama, jadi baris pertama, terus kolom kedua jadi baris kedua. Nah, Umi punya seperti ini. Nah, dia bilang A transpos sama dengan B. B-nya itu adalah X, 2X plus 2, kemudian Umi punya Y, 1, dan 4, 3. Nah, maka Umi sama kayak tadi ya. Ini sama kayak ini sama kayak ini, terus habis itu ini sama kayak ini. Maka kita dengan mudahnya dapat X sama dengan 2 dan
Y-nya sama dengan negatif 3. Tapi yang ditanya adalah X dikurangi 2Y, sehingga kita punya X dikurangi 2Y sama dengan 2 dikurangi 2 kali min 3. Kami punya 2 ditambah 6 sama dengan 8. Oke, jadi hasilnya adalah 8. Oke, jika A adalah ini, B adalah ini, maka nilai dari A ditambah 2B. Oke, kita punya A ditambah 2B, berarti kita punya di sini A, yaitu 2 min 3, 1, 4. Oke, kemudian ini nomor 12 ya. 2 min 3, 1, 4 ditambah 2 kali B, 1, 3, 4, 2. Nah, maka kita punya di sini, langsung aja, 2 ditambah 2 kali 1, 2. Kemudian min 3 ditambah 2 kali 3, 6. Kemudian 1 ditambah 2 kali 4, 8. Kemudian 4 ditambah 2 kali 2, 4. Nah, maka kami punya 4, 3, 9, 8. Selesai. Jadi kita punya 4, 3, 9, 8. Oke, yang nomor 13. Diketahui matriks A ini, matriks B ini, dan C adalah A ditambah B. Maka C adalah, oke, easy ya. Jadi kita tinggal tambahin aja. Kita punya nomor 13, 2 min 3, 1, 4 ditambah dengan 1, 3, 4, 2. Nah, ini nggak perlu dikali 2, karena cuma ditambahin aja. Berarti 2 tambah 1, 3, min 3 tambah 3, 0, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 2, 6. Selesai. Kan, kamu bilang apa? 100 Abel tahu. Oke, next, nomor 14. Kita punya C sama dengan A minus B. Oke. C sama dengan A minus B. Nomor 14. Tinggal kita kurang. 2, 3, 1, 4. Kita kurangi dengan 1, 3, 4, 2. Mi nggak percaya, Mi, kalau soal besok kok segampang ini. Serius loh ini. Kan udah bilang di awal video bahwa soal matematika wajib ini 100 Abel gitu kan. Ya kalau nggak ada request dari someone special, Umi juga nggak bikin video ini karena Umi yakin kalian bisa dapat 100. Oke. 2 dikurangi 1, 1. Min 3 dikurangi 3, min 6. Kemudian 1 dikurangi 4, min 3. 4 dikurangi 2, 2. Selesai. Oke. Nomor 15, A kali B. Oke. Nomor 15, kita cari 2 min 3, 1, 4 dikali dengan 1, 3, 4, 2. Nah, sekarang kita kalikan. Ingat baris dikali kolom. Maka kita punya 2 dikali 1, 2 ditambah min 3 kali 4, min 12. Kemudian 2 kali 3, 6. Min 3 kali 2 ditambah min 3 kali 2, min 6. Kemudian punya di sini 1 kali 1, 1 ditambah 4 kali 4, 16. Kemudian punya 1 kali 3, 3 ditambah 4 kali 2, 8. Easy kan? 2 ditambah negatif 12, min 10. 6 ditambah negatif 6, 0. Kemudian 17, 1 tambah 16. Kemudian 3 tambah 8, 11. Selesai. Wah, ini kayaknya nggak bener nih soalnya. Masa segampang ini sih, Mi, buat soal PAS? Serius, kalian harus berterima kasih sama Umi Yunda dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalian mungkin akan 100 able di ulangan kali ini ya. Yuk lanjut nomor 16. Oke, matriks singular. Apa itu singular? Singular itu nggak punya inverse atau non-invertible. Nah, jadi di sini dia determinannya adalah 0. Umi, determinannya 0. Terus
Ya, terus gimana dong? Pertama kita harus cari determinan matriks 3 kali 3. Nah, kalau yang ini, kan kita nyari determinan ada 2 cara tuh. Bisa pakai minor cofactor, bisa pakai caranya Sorus yang apa, dikali-kaliin itu. Nah, di sini Umi mau pakai minor cofactor. Ya, sebenarnya boleh sih kalian pakai dua-duanya. Kalau kalian mau pakai, ya kebanyakan mayoritas kalian pakai apa, minor cofactor apa cara Sorus? Umi nggak bisa dapat jawaban langsung ya. Ya udah deh, Umi pakai cara Sorus aja, yang umum. Biasanya dibahas di kelasnya yang umumnya pakai cara Sorus. Cuman kalau Umi kalau prefer ya, kalau misalkan matriksnya itu banyak nolnya, elemennya, Umi prefer pakai minor cofactor ya. Penasaran sama minor cofactor? Coba tanya sama tahus English yang udah belajar. Oke, min 1, X min 4. Nah, kemudian ingat kita harus tuliskan ulang. Tuliskan yang mana, Mi? Kolom pertama dan kolom kedua. Jadi 0, 2X, 1. Kemudian min 1, 1, 5. Kita tuliskan lagi. Kemudian setelah kita tuliskan lagi, kita pakai cara Sorus. Ini kaliin 0 kali 1 kali 6, 0. Kemudian min 1 kali 1 kali X min 4. Kita punya min X min 4. Karena di sini positif terus ya. Positif, positif. Min 1 kali 5, min 5 kali 2, min 10X. Ya. Kemudian kita dapat ini positif juga. Kemudian dikurangi ini. Ini kali ini kali ini 0. Dan dikurangi min 1 kali 2X kali 6 dikurangi min 12X. Kemudian ini lupa. Min 1 kali 1 kali 1 berarti dikurangi min 1. Oke, Umi punya min. Nah, kalau Umi punya ini, maka Umi punya minus X plus 4. Ya, ini min kali X, min kali min 4. Kemudian min 10X, min 0, plus 12X, kemudian plus 1. Kalau Umi tinggal jumlahkan, Umi punya min 11X plus 12X. Ingat determinannya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0. Kalau Umi punya min 11X tambah 12X, maka Umi punya X plus 4 tambah 1, 5 sama dengan 0. Maka Umi punya X sama dengan negatif 5. Itu kalau pakai cara Sorus. Jadi kita yang menuliskan dua kolomnya di sebelah sini. Kita punya X sama dengan min 5. Oke, coba Umi kasih bandingannya dengan minor cofactor ya. Oke, kalau pakai minor cofactor, perhatikan. Jadi Umi punya 0 dikali, jadi 0, nih 0 di sini, dikali dengan determinan matriks ini. Nah, ini namanya matriks cofactor. 1, X min 4, 5, 6, kemudian dikurangi ini. Jadi kita kurangin dengan min 1, dikali dengan determinan matriks ini dan ini. Jadi ini tuh dicoret. Nah, jadi kita punya determinan, ini determinan ya. Ini determinan ya, bukan matriks ya. Determinan dari 2X 1 dengan X min 4, 0. Kemudian ditambah yang terakhir, kita punya min 1. Nah, ini coret, maka kita punya matriksnya min 1 kali matriks, determinan matriks 2X. Kita punya 2X, 1, 1, 5. Nah, kalau pakai minor cofactor, ini harus sama dengan 0 karena dia singular ya. Lalu kita punya 0 kali determinan ini 0, kemudian min 1 kali min berarti plus 1, maka kita tinggal cari determinan ini.
Determinan 2 kali 2 gampang ya, ini 12x diagonal utama dikurangi diagonal samping dikurangi x min 4. Kemudian yang ini min diagonal utama 10x dikurangi diagonal samping 1 sama dengan 0. Maka kita punya 12x min x plus 4 ya, min kali x min kali min 4 dikurangi 10x min kali min kali min plus 1 sama dengan 0. Kita punya x plus 5 sama dengan 0, x sama dengan negatif 5. Jadi sama hasilnya dengan menggunakan cara Sorus. Nah, itu kalau pakai minor cofactor. Jadi kalau Umi, style Umi biasanya kalau misalkan banyak nolnya matriksnya, itu Umi pakai minor cofactor. Oke. Tapi serah kalian sih, yang menurut kalian mudah deh dari dua cara itu. Yuk lanjut nomor 17, perhatikan kita cari inverse matriks C. Aduh, udah dihapus lagi tadi. A kali B berapa ya tadi? Ya, kita mau cari C inverse. Pertama kita harus cari C dulu. C adalah perkalian antara 2 min 3, 1, 4 dikali dengan B, yaitu 1, 3, 4, 2. Nah, ini kaliin dulu. Udah dikaliin, kita punya 2 kali 1, 2. Dikurangi 12, kita punya min 11. Kemudian 2 kali 3, 6. Dikurangi 6, kita punya 0. Kemudian Umi punya 1 kali 1, 1. Tambah 16, 17. Kemudian Umi punya 1 kali 3, 3. Tambah 6, tambah 8, kita punya 11. Oke. Bener ya? 8 tambah 3 ya, 11 ya. Oke, next apa yang harus kita lakukan? Kita akan cari C inverse. Ingat kita punya C inverse itu adalah 1 per determinan C dikali dengan adjoint C. Nah, karena di sini kita punya determinan C itu adalah min 11 kali min 11 kali 11, yaitu min 121 ya, dikurangi 0, jadi min 121 aja. Kemudian adjoint C, kita tuker posisi 11 jadi min 11. Kemudian yang di sini rubah tanda min 17, yang ini tetap 0 karena negatifnya 0 tetap 0. Nah, ini namanya adjoint C. Kemudian kaliin, selesai. Oke, berarti kita punya 11 per 121, 0, min 17 per 121, per min. Min per min berarti kita punya plus ya. Jadi kita punya 17 per 121, terus 11 per 121. Selesai. C inverse cuma seperti itu. So easy. Nah, kita ditanya adjoint matriks A nih nomor 18. Jadi yang Umi bilang adjoint itu diagonal utama dirubah tempat ya, 4 sama 2 ditukar. Kemudian diagonal samping dirubah tanda. Ini jadi min 1, ini jadi positif 3. Selesai adjoint A. Oke, kita punya translasi. Translasi itu ditambah. Jadi kalau Umi punya 2,3 ditranslasikan dengan matriks 43, berarti Umi punya dia ditambah 2 tambah 4, 3 tambah 3. Jadi titiknya, aksennya jadi 6,6. Selesai. Kemudian bayangan titik A aksen. Nah, sekarang dibalik nih. Umi punya A aksennya adalah 5,6. Kita mau cari A-nya, yaitu dengan kita punya 23 di sini. Maka karena kalau kita cari A aksen itu ditambah, tapi kalau kita mau di sini kita kurang. Berarti kita punya 5 dikurangi 2, kita punya 3. 6 dikurangi 3, kita punya 3. Jadi kita punya 3,3. Salah, min 8. Maaf ya, udah itu loh, udah malam. 5,8 ya. Sorry. 5,8. Oke, apaan? Min 8 dikurangi 3, kita punya min 11.
Oke, di sini kita punya 3, min 11. Jadi kita kurangin aja dengan matriks translasinya. 2 soal terakhir, kita punya refleksi terhadap sumbu X. Nah, kalau kita punya refleksi terhadap sumbu X, kita punya C-nya adalah 8,3, tuh kalau refleksinya terhadap sumbu X itu X, negatif Y. Maka C aksennya adalah X-nya tetap 8, yang Y-nya dari 3 jadi negatif 3. Selesai. Oke, next. 2. Kalau Umi punya A-nya adalah min 2,1, kemudian kita rotasikan. Rotasinya itu pusat O dan sudut 180 derajat. Maka Umi punya, kalau Umi punya rotasi 180 derajat itu Umi punya matriksnya itu min 1, 0, 0, min 1 ya. Jadi Umi punya negatif X dan negatif Y. Jadi X-nya dibawa ke negatif X, berarti jadi min 2 jadi 2. Kemudian Y-nya dibawa ke negatif Y, berarti 1 jadi negatif 1. Selesai. Oke, so it is all dari soal spoiler dari Umi Yunda. Dan so you can notice it is so 100 able buat kalian. Soalnya ini insya Allah gampang-gampang banget. Jadi please minimal ada banyak orang, minimal anak MSG dapat 100 lah ya. Minimal. Oke, minimal anak Ummu Aiman dapat 100 lah ya. Oke. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Mohon maaf apabila dalam bahasa penyampaian Umi kurang berkenan, dan mohon maaf karena kemalaman. Let's close our study by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.